Aduh, ini bocil ngapain lagi ikut-ikutan? Iya, sama-sama. Oh, kalian geng ya? Terus ketua atau pemimpinnya siapa, Kak? Bang, namanya siapa ya? Biar kita ingat terus siapa orang yang udah nyelamatin kita. Joler. Nama abang Joler. Udah mbak. Ini gua harus buru-buru ke dalam. Oke, makasih ya, Kak, atas waktunya. Ya Kak, makasih ya Kak. Woi Ler, Harto? Gua udah cemas, babi. Gua kira lu masih di dalam. Bikin gua khawatir aja lu, monyet dah. Keluar semua nih kebun binatang gara-gara lu. alay lu bejir. Gua nih pinter nggak kayak lu, dongo. Tai emang. Mas, makasih udah bantuin saya. Berkat Mas, adik saya sekarang udah bebas. Udah bisa bareng-bareng sama saya lagi. Iya, sama-sama, Kak. Ya Kak, sama-sama. Lu aman, Bin? Perlu kita bawa ke klinik buat ngobatin luka-luka lu itu. Lumayan parah kayaknya. Gua nggak apa-apa, Nyet. Paling juga beberapa hari sembuh ini. Lu Ler, aman juga nggak? Gua lihat-lihat luka semua tuh muka lu. Ini gara-gara dipukul Epi, Nyet. Kok bisa? Ya, lu kayak nggak tahu dia aja. Kalau udah mata hitam, semua orang dihantam. Iya juga ya. Tapi aman kan? Aman lah, nggak apa-apa gua. Siapa, Nyet? Gak tahu gua. Kalian bertiga harus ikut sama kita. Atas dasar apa? Dan lu berdua siapa? Iya, lu siapa? Kita nggak kenal. Ngapain ikut sama kalian? Ini perintah dari atasan kita. Tugas untuk bawa kalian bertiga. Bentar. Kita nanya nih. Lu berdua siapa? Dan kenapa kita harus ikut sama kalian? Toh, kita nggak buat masalah apa-apa. Kita berdua asisten wali kota di kota ini. Karena beliau mendengar kabar tentang masalah ini. Beliau meminta kita untuk membawa kalian bertiga atas apresiasi dan ucapan terima kasih karena sudah bantu menyelesaikan masalah di kota ini. Tiba-tiba banget. Apa iya ini, Nyet? Gak tahu juga gua. Gua takutnya ini jebakan, Nyet. Kalian gak perlu takut. Kita udah tahu masalah ini. Dan berkat kalian, masalah ini sekarang teratasi. Dan semua orang jadi tahu tentang masalah ini. Itulah kenapa Pak Wali Kota ingin bertemu sama kalian untuk mengucapkan terima kasih atas kejadian ini. Jadi, mohon untuk ikut sama kita. Karena kita cuma menjalankan tugas saja. Gimana, Nyet? Ya udah ikut aja kali ya. Kita juga nggak mungkin dalam kondisi kayak gini mau langsung lanjut perjalanan. Ditambah kita juga belum ada tempat tinggal kan. Jadi, oke lah kita ikut aja. Tiga orang yang dimaksud oleh Pak Wali Kota udah kita bawa, Pak. Bagus. Ini perintah Pak Wali Kota. Mereka ingin bertemu kalian bertiga atas kejadian ini. Jadi, kalian orangnya. Iya Pak. Ini wali kota yang dimaksud. Oh, bukan. Saya salah satu asisten Pak Wali Kota. Beliau emang pengen ketemu sama kalian. Karena beberapa jam yang lalu, beliau dapat info kalau kalian nyelamatin anak-anak yang disandra di kota ini. Tapi ya sayangnya, tiba-tiba juga beliau dapat kabar untuk pertemuan penting. Dan beliau harus pergi saat itu juga. Jadi ya, untuk sementara waktu, kalian tinggal di sini dulu aja. Ya, anggap aja sebagai bentuk penghargaan atas semua kejadian ini. Oh iya, untuk semua fasilitas, makanan dan lain-lain akan kita tanggung. Terus juga kalau ada kerugian yang kalian alami, akan kita ganti juga. Nah, tuh dompet lu gimana, Nyet? Dompet gue ya hilang. Semua isinya juga termasuk data-data gue juga hilang. Oh kalau gitu, nanti semua identitas dan lain-lain akan kita buatkan. Dan hasilnya juga diusahakan secepat mungkin. Terus saya lihat-lihat kalian mengalami luka yang cukup parah. Jadi kalian istirahat aja dulu di sini. Nanti ada tim medis yang bantu untuk ngobatin kalian. Oke Pak. Terima kasih banyak bantuannya Pak. Iya Pak, makasih banyak kalau gitu. Iya sama-sama. Harusnya kita yang terima kasih. Jadi silakan istirahat. Kejadian itu membuat semua orang gempar. Karena berita tentang masalah ini mulai tersebar kemana-mana. Dan itu membuat geng bernama Saudara Tak Sedara mulai bergema di semua kalangan. Baik teman-teman mereka, orang-orang yang mereka kenal, bahkan orang-orang yang mungkin akan melakukan kejahatan.
Sebuah geng bernama Saudara Tak Sedara berhasil membebaskan sekumpulan anak-anak yang disandra. Geng Saudara Tak Sedara diketuai oleh Joler. Hah, ini kan Bangler. Gila kali kau Bang. Baru beberapa bulan kau keluar dari DPR, sekarang jadi ketua geng pula kau. Ngeri kali ya Bang Awak ini. Woi, tengok ini woi. Ada Bangler. Ngeri kali ya Bang Awak kita ini. Mana. Widih, jadi pahlawan lu Bangler. Tapi emang Bang Ler semengerikan itu. Selama di DPR juga dia emang seserem ini. Gila sih. Bangga kali awak lihat kau Bangler. Dulu kau jadi ketua geng kita, sekarang geng kau terkenal pula. Terus nyelamatin anak-anak juga. Tapi ya wajar sih. Ku tengok itu teman-teman dia, ada Bang Arto. Pinter kali orang itu bah. Terus temennya si Epin itu, katanya sih orang itu lebih kuat dari mereka berdua. Dan bisa-bisanya kau yang jadi ketua Bang. Ngeri kali bah. Bro, kakak. Bisa-bisanya lu jadi ketua ler. Tapi keren juga mereka sih. Walaupun udah lulus, mereka masih sama-sama terus. Dan tetap jadi orang-orang yang sama kayak dulu. Ya, gua doain dah geng lu makin terkenal. Terus bermanfaat juga buat orang banyak. Bro, kakak. Saudara Tak Sedara. Keren. Lah, si monyet masuk koran. Anehnya ini si Joler bisa jadi ketua. Harusnya Epin dong yang jadi ketua. Kok bisa jadi Joler ya? Tapi mereka luar biasa sih. Nyelamatin anak-anak yang disandra. Ya, gue jadi keinget cerita ayah gue soal geng Baron. Mereka ini bisa jadi kayak gitu nantinya. Buset, si Joler masuk berita. Walah, ini pasti geng mereka nih, Epin, Arto, Joler. Nggak nyangka ya, sekarang mereka terkenal. Dulu mah mereka tiap hari di sini, ngutang pula, nyusahin saya. Bang Ebo jadi kangen kalau ingetin masa-masa itu. Sekarang lu pada udah gede semua ya. Udah bisa nyari duit sendiri, udah pergi di mana-mana. Gak pernah lagi main ke sini. Kangen masa-masa itu ya. Beritanya udah masuk media. Gue baru tahu, ternyata mereka bertiga udah punya geng. Bahkan namanya lumayan keren. Saudara Tak Sedara. Dan anak itu ternyata yang jadi ketuanya. Boleh juga. Gue bakal pantau terus perkembangan geng ini. Gak tahu kenapa, gue ngerasa nama ini akan bergema terus sampai kemana-mana. Gue jadi kangen masa-masa itu. Masa kejayaan geng Baron. Namanya selalu bergema di mana-mana. Tapi itu adalah masa lalu. Dan gua harap mereka akan jadi seperti itu. Saudara Tak Sedara, ketuanya Joler. Bentar, gua kayak kenal dua nama ini. Ini kan orang yang dibilang Epin waktu di penjara itu. Dan nama gengnya juga sama. Itu artinya, geng ini udah mulai bergerak. Dan mereka ada di kota itu. Masalah apa yang sebenarnya terjadi? Harusnya ini tugas Leon kan? Kenapa bisa jadi orang lain yang nyelamatin kota itu? Tapi, apakah Epin dan Artu ada di bagian geng ini? Sial. Di berita ini, gak ada nama anggotanya lagi. Di sisi lain, Arto, Joler, dan Epin belum mengetahui berita itu. Dan mereka sama sekali belum tahu kalau geng Saudara Tak Sedara tanpa sadar sudah bergema di semua penjuru kota.